Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sahabat yang dirahmati Allah, saat kita melakukan setiap amalan, apalagi yang namanya amalan akhirat, maka kita butuh sekalian namanya keikhlasan. Jangankan amalan akhirat kan ya, dalam amalan yang mubah saja kita butuh sekali ikhlas. Karena dengan ikhlas inilah maka setiap amalan yang kita lakukan akan mendapatkan pahala atau akan menghasilkan pahala. Tanpa keikhlasan, maka semua amalan kita akan hilang seperti itu saja. Bahkan haba mansura, hilang seperti itu saja amalan kita itu. Bahkan bukan cuma hilang, kalau kita melakukan amalan akhirat, kemudian kita menunjukkan yang untuk kepentingan dunia, maka bukan cuma hilang nanti amalan kita itu, bahkan akan mendapatkan neraka. Orang yang melakukan amalan akhirat untuk kepentingan dunia kan ya, maka yuridul hayatad dunya wa zinataha wa fihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Surat Hud ayat 15-16. Siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, maka akan dicukupkan Allah di dunia ini saja. Maka akan Allah berikan apa yang kita tujukan dunia ini, akan Allah berikan. Maka Allah katakan sebelum komentar sesudahnya ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illa an-nar, maka mereka yang tidak ada memiliki sesuatu nanti di akhirat kecuali neraka. Maka ikhwah sahabat, penting sekali untuk kita menjaga keikhlasan dalam setiap amalan kita ini. Nah, terutama dalam amal yang sangat panjang, terutama ya menjaga keikhlasan ini luar biasa sekali. Karena kalau misalnya nih kita melakukan satu amal yang pendek ya, maksudnya amal pendek itu misalnya sedekah, ya mungkin kita ikhlasnya sebelum dan saat dan sesudah sedekah itu saja, kemudian itu bisa jadi lupa kan ya. Atau kita misalnya melakukan amal kita menolong orang lain, kita mengarahkan hati kita di saat nolong itu aja, bagi tiba-tiba kan ya Allah tolong semuanya untuk mendapatkan ridhomu agar engkau sayang kepadaku ya Allah. Nah, tapi kalau amalannya panjang, ya misalnya ini amalan panjang ini menghafal Quran kan ya, amalan yang bukan cuma sehari, 2, 3, 4, 5, 6 hari, bisa sampai setahun, 2 tahun, 3 tahun kan ya. Maka menjaga keikhlasan selama kita menghafal Al-Quran ini itu butuh daya yang luar biasa sekali. Bukan hal yang sepele. Dari sebelum kita menghafal, apalagi saat kita menghafal yang begitu panjang, sampai kemudian setelah kita menghafal, itu butuh sekali kita yang namanya menjaga keikhlasan. Dan ini bukan hal yang sepele, bukan hal yang sembarangan. Jangan sampai kemudian kita sudah hafal Al-Quran, kita sudah mengeluarkan daya yang begitu besar menghafal Al-Quran, tapi ternyata apa yang kita lakukan tadi nggak ada nilainya di sisi Allah, bahkan dibalas Allah bukan dengan surga, bahkan dengan neraka. Kita tahu semua ada 3 orang yang pertama kali akan masuk neraka nanti. Ya, yang pertama adalah orang yang bahkan belajar Al-Quran, dekat dengan Al-Quran kan ya. Lalu katanya, ketika ditanya Allah, kenapa aku melakukan ini? Katanya Allah kan ya, aku melakukan semua karenamu ya Allah, aku ingin mendapatkan cintamu, sayangmu ya Allah. Nah, itu kan ya. Lalu ternyata katanya Allah, kau semua bohong itu semua. Apa yang kau katakan itu, kau ingin mendapatkan pujian orang, kau ingin diberi gelar qurra atau hafiz gitu. Engkau ingin dipuji-puji orang. Itu bahkan menjadi orang yang pertama masuk neraka nantinya. Mereka yang sering membaca Al-Quran, mereka yang sering mempelajari Al-Quran, tapi tidak melakukan semuanya karena Allah. Begitu mengerikannya sahabat. Maka yang pertama yang harus kita lakukan untuk selalu menjaga, bahkan kalau bisa kita memupuk keikhlasan ini, memperbesar keikhlasan ini, maka yang pertama yang harus kita lakukan dalam proses menghafalnya adalah saat kita mau menghafal atau kita saat mau merojaah badan kita, maka kita berniat dulu sebentar. Merenung dulu sebentar untuk meluruskan niat kita. Kenapa kita kemudian ingin menghafal? Kenapa kita kemudian ingin mengulang hafalan? Sebentar kita merenung dulu. Mungkin ya sekitar 50 detik bahkan atau memang 1 menit lah ya. Kita saat ada Al-Quran di depan kita, merenung dulu ya Allah. Aku ingin menghafalkan Al-Quran ini karenamu ya Allah, agar engkau selalu mencintaiku, agar engkau selalu menyayangiku, agar engkau selalu membimbingku, menurunkan keberkahan ke dalam hidupku ya Allah, agar engkau memberiku surgamu ya Allah, agar engkau menyelamatkanku dunia dan akhirat ya Allah. Tuh, niatkan dulu sebentar saja, nggak selama-lama. Tapi kalau kita lakukan rutin ini terus-menerus, maka ini akan mengingatkan kita terus untuk melakukan amalan tadi itu memang hanya karena Allah saja. Ketika ada sesuatu yang di belakang kemudian mengarahkan kita untuk tidak karena Allah, misalnya kita dipuji orang, ada seorang gadis idaman kita yang melihat kita menghafal Al-Quran atau kita melihat kita merojaah hafalan kita, maka akan melencengkan hati kita. Kemudian kita sudah membiasakan untuk melakukan semuanya ikhlas karena Allah. Karena kita sudah membiasakan diri kita, hati kita saat kita ingin menghafal atau mengulang hafalan, kita selalu merenung.
Kita selalu meluruskan niat kita. Lakukan semuanya karena Allah. Innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Maka setiap amalan kita itu akan berharga karena niat kita. Kalau kita lakukan tadi benar-benar karena Allah, maka insya Allah Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita. Dan mangkana yuridul hayatad dunya fa'indahu, mangkana yuridul sahabat dunya fa'indahu sawabud dunya wal akhirah. Siapa yang menghendaki pahala di dunia, maka sebetulnya di sisi Allah lah pahala dunia dan akhirat. Maka kalau kita menginginkan Allah, menginginkan akhirat, maka dunia otomatis akan tidak dapatkan. Tapi kalau kita cuma sekedar pengen dunia, maka cuma sekedar dunia saja kita dapatkan, maka akan meruginya kita. Kalau kita menghafal ini tidak karena Allah, maka luruskan terus niat kita ini. Merenung dulu kita sebentar untuk meluruskan niat kita ini. Gak usah lama-lama tadi, tapi disisihkan waktu dan dilakukan rutin. Saat kita pengen merojah, ya Allah, aku lakukan ini semua karenamu, ya Allah. Ya Allah, berikanlah aku keikhlasan, ya Allah, berikanlah aku kekhusyuan, ya Allah. Siapa yang mau melakukan kayak gitu kita? Walaupun cuma merojah 5 menit, merenung dulu. Nggak usah 1 menit, jadi itu setengah menit juga cukup. 20 detik juga insya Allah cukup, nggak lama-lama. Yang penting kita arahkan hati kita, diri kita untuk hanya ingat Allah, hanya karena Allah kita melakukannya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguh salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya karena Allah, untuk Allah saja. Ini yang pertama yang harus kita lakukan, sahabat. Lakukan terus, ingatkan terus. Ya sama kayak kita mau sholat lah ya. Kalau yang pakai usolli kan kita ingat terus, usolli fardhol maghribi salat rakaatin sambil kibari ada lillahi ta'ala. Ingatkan terus kita untuk hanya karena Allah. Nah, sholat sunat ya kayak gitu lagi kan, usolli sunnatal maghribi, usolli sunnatal maghribi sunnatan lil usolli sunnatal maghribi ba'diyah lillahi ta'ala. Hapus ini ya nanti. Sholat sunat pun kayak gitu lagi kan, usolli sunnatal duha rakaat ini lillahi ta'ala. Diingatkan terus kita untuk lillahi ta'ala, kayak gitulah tadi, kayak sholat inilah misalnya. Diingatkan terus untuk kita melakukannya hanya karena Allah, maka seperti itu juga setiap amalan kita yang lainnya. Ingatkan diri kita untuk hanya melakukan semuanya karena Allah. Nah teman-teman, sahabat yang kedua yang bisa kita lakukan adalah untuk menjaga keikhlasan dan memupuk keikhlasan ini. Maka jangan bosan untuk mendengarkan ceramah, membaca buku, atau bermudzakarah tentang keikhlasan ini. Jangan bosan-bosannya. Mungkin ini hal yang biasa. Kadang sebagian orang menganggap ini hal yang biasa kan ya. Menganggap hal yang biasa ketika mendengarkan misalnya tadi hadis yang pertama dalam Arba'in Nawawi atau dalam Sahih Bukhari tadi, karena ini memang suatu hal yang sangat penting yang ditempatkan dalam setiap buku hadis itu di bagian yang pertama kan ya. Misalnya didengarkan jasa innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jangan bosan kita untuk mendengar penjelasan itu, membaca tentang penjelasan ini. Tentang ayat Al-Quran tadi yang mengarahkan kita untuk ikhlas, jangan bosan kita untuk mendengar penjelasannya. Karena banyak dari kita yang kemudian karena merasa seolah-olah sudah mengerti, sudah paham dengan keikhlasan itu, kemudian tidak mau mendengarkan, akhirnya apa? Terjebak dalam masalah riya kemudian. Melakukan bukan karena Allah, karena merasa udah paham, udah ngerti, nggak mau lagi ini, akhirnya peringatan tentang ini kurang jadinya. Padahal Allah katakan wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ada lihat ayat 55 kan ya. Berikanlah peringatan karena peringatan akan bermanfaat buat orang beriman. Maka berkali-kali ini kita mendengarkan peringatan tentang ikhlas ini, maka semuanya akan bermanfaat buat kita. Jangan kemudian kita merasa sok tahu, itu aja dibahas tentang ikhlas sudah biasa. Ini aja. Jangan dengarkan berkali-kali. Dengarkan terus-menerus hingga kita diingatkan terus untuk melakukan apapun ikhlas karena Allah. Misalnya menjelaskan tentang doa iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, maka dengarkan dengan seksama. Untuk apa? Untuk kita bisa mengintrospeksi apa yang kita lakukan. Apakah kita sudah melakukan memang benar-benar karena Allah atau karena yang lainnya? Atau kita bermudzakarah, kita ngobrol sama teman kita tentang ikhlasan ini, maka sama-sama lah kita mengoreksi diri kita masing-masing. Kita membaca misalnya tadi ya, tentang hadis Arba'in misalnya, atau di buku-buku atau tentang tafsir misalnya tentang surat Baina ayat 5 wa mu'minu ila ya'budullaha mukhlishina lahu din, maka jangan bosan untuk mengkaji tentang ikhlas ini, karena tidak ada yang bisa selamat dari masalah riya dan keikhlasan ini kecuali hanya hamba Allah yang Allah selamatkan.
Maka jangan bosan, terus dengarkan, terus kaji, terus pelajari, hingga mengingatkan diri kita terus untuk selalu memperbaharui yang namanya keikhlasan. Demikian sahabat yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita sambung di sesi berikutnya tentang bagaimana menjaga dan memupuk keikhlasan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.